I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life. Dan akhirnya gue ngelihat ke depan. Dan ngeliat depan gue harus itu apa bacanya katanya. Itu apa bacanya Berlin. Gue bener-bener dari huruf besar ke kecil. Besar itu gue bisa tapi agak burem gitu loh. Tapi gue bisa baca. Nah, kedua, ketiga, keempat, seterusnya lama-lama kecil tuh guys. Bacaan tuh lama-lama kecil, semakin kecil, semakin kecil. Gua nggak bisa ngeliat atau ngebacanya, gua nggak bisa. Halo guys, balik lagi sama gue Berlin Fernando. Di sini gue bakal mau cerita tentang pengalaman gue kemarin lasik guys. Kemarin gue tuh lasik guys, habis operasi mata. Nah, alhamdulillah mata gue sekarang lancar banget, anjay. Lihat semua kayak itulah pokoknya. Gue mau cerita, kalian jangan skip video ini. Untuk kalian yang mau lasik, kalian tuh harus tonton video ini sampai habis. Karena gue bakal mau ngasih ke kalian semua berapa harganya dan bagaimana rasanya di lasik dan bagaimana prosesnya nanti di sana lasiknya. Terus gue bakal mau cerita ke kalian pelayanannya bagaimana dan gue lasik di mana. Dan kalian harus tonton video ini karena video ini panjang. Dan video ini panjang, gue bakal mau langsung next ke part kedua. Dan di sini gue bikin video part 1, nanti part keduanya kalian harus tonton guys. Untuk terutama-tama alasan gue lasik kenapa sih gitu. Alasan gue lasik itu, ke satu, gue itu orang kerja, gue editing. Nah, kalau misalkan gue editing itu, gue butuh atau perlu banget yang namanya mata. Nah, mata ini, gue kalau editing itu bener-bener sakit banget guys. Gue udah pakai kacamata, apalagi gue nggak pakai kacamata, itu parah banget. Nah, itu kan content creator. Nah, terus gue gue lihat PC atau gue ngeliat laptop, itu bener-bener mata gue sakit banget. Nah, sakitnya ini bener-bener kayak orang sakit kepala gitu loh. Mata gue sering dipaksa banget, mata gue kayak gini paksa, tapi sekarang udah nggak bisa. Gue dulu paksanya parah banget, gue paksa banget mata gue, sekarang udah nggak bisa. Nah, kedua, gue itu trading. Nah, gue trading itu perlu yang namanya mata juga, karena trading itu ngelihat monitor. Nah, gue ngelihat ngelihat PC ini kan, kalau trading kan harus ngelihat pasar, terus harus ngelihat candle ya kan, ya pokoknya harus tahu tentang kayak gitulah. Nah, gue tuh kan ngelihat kan, nah candle itu benar-benar kecil banget. Lu kalau misalkan tahu, lu candle itu kecil banget. Nah, bahkan gue bikin video juga di YouTube, gue itu pakai kacamata kayak kurang nyaman banget guys. Nah, makanya gue pakai kacamata. Makanya nih videonya pas gue lagi bikin konten trading seperti ini. Nah, konten ini gue nggak nyaman banget guys, gue nggak nyaman banget sih. Sumpah, gue tradingnya sampai deket-deket begini nih. Kadang sampai ngeker-ngeker, gue pakai kacamata juga masih ngeker-ngeker gitu kan. Alasan gue kenapa gue mau lasik. Dan ketiga, gue itu orangnya suka jalan-jalan sama keluarga. Nah, keluarga itu kebetulan nggak bisa bawa mobil kecuali gue. Nah, gue ini bisa bawa mobil karena keluarga gue semuanya dari bokap gue, nyokap gue itu nggak bisa bawa mobil. Nah, putusin gue yang untuk terjun bawa mobil. Apalagi kalau misalkan keluarga kemana gue harus ngantar dia. Nah, di situ gue nggak nyaman banget. Karena kalau misalkan keluarga pulang, kalau misalkan makannya kan siang, terus kalau misalkan malam pulangnya itu gue kan bawa mobil kan, otomatis gue nyetir kan. Nah, orang nyetir itu kan pasti kan kita bener-bener fokus gitu sama penglihatan kita. Nah, di situ gue nggak nyaman banget karena kalau misalkan ini mobil kita nih misalkan, kalau misalkan berhadapan kayak gini ya kan, mobil yang orang ini lampunya itu, lampu mobilnya itu bener-bener nyenter mata gue banget, bener-bener silau banget. Gue nggak bohong, makanya gue kayak sempet kalau udah ada mobil kayak gitu gue bener-bener lebih pelan gitu. Itu pokoknya nggak nyaman banget. Nah, itulah 3 alasan gue kenapa gue mau lasik. Nah, keempat itu gue gue sering dikatain sombong sama teman gue, padahal gue orangnya nggak sombong, mereka tidak sombong. Nah, di situ gue keempat itu gue sering sombong, karena kalau misalkan dia lewat, dia manggil gue, negor gue, Berlin, gue sering nggak nyapa. Itu siapa sih, gue nggak sering apa gitu, karena gue sama orang yang nggak kenal itu gue kayak nggak mau ngomong gitu. Nah, karena kalau misalkan teman gue yang nyapa, biasanya gue panggil kalau gue kelihatan, kalau nggak kelihatan gue kayak orang sombong gitu katanya. Nah, makanya gue nggak mau dibilang sombong juga sama teman-teman gue, kasihan kalau dia manggil gitu. Nah, setelah itu gue punya minus di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri ini gue minusnya nih, kalian bisa tahu nih. Nah minus gue ini di sebelah kiri itu di 9,5 minus gue, dan sebelah kanan itu minus gue 7 guys, minus gue 7. Dan awal-awal gue mau lasik itu sebenarnya gue nggak mau sih, karena yang support keluarga juga takut gue kalau bawa mobil apa
takut kenapa-napa, nggak tenang kalau misalkan gue keluar main atau apa. Dan di situ mutusin lasik dong. Nah sebelum lasik itu pasti kalian pasti takut, dan karena gue juga pernah, gue takut gitu sama lasik juga gitu. Kalau lasik itu gue mikirnya ini mata gue takut kenapa-napa, takut gagal anjir. Takut gagal, sumpah gue nggak bohong. Gue mikirnya gini, lasik itu cabut nggak sih bola matanya gitu, terus kayak mata gue diapain, dipotong nggak gitu, terus saraf gue takut putus atau apa gitu, saraf mata kan itu benar-benar sensitif banget ya kan. Itu organ tubuh kita yang paling sensitif itu adalah mata, makanya gue takut banget kalau sama mata. Nah habis itu gue tuh mikir bola mata gue putus gak abis dioperasi gitu loh, terus kayak dicongkel gak sih bola mata gue, takutnya gue gagal operasi mata seumur hidup gitu, gue gagal kayak buta, gue mengalami kebutaan, gue ngeri banget itu. Nah makanya, nah di situ gue langsung kayak ya udahlah, gue pasrah. Nah, gue mau ngasih tahu nih, kalau misalkan kalian mau lasik itu kalian harus punya pendamping, minimal 1 pendamping, karena kalau misalkan kalian gak ada pendamping, kasihan kalian kalau misalkan kalian setelah lasik gitu loh. Kalau misalkan kalian setelah lasik, kalian itu harus didampingin sama pendamping kalian, dan kalian jangan pernah bawa mobil atau nyetir sendiri. Kalau misalkan keluarga kalian nggak bisa nyetir mobil tapi kalian punya mobil, otomatis kalian harus pakai Grab, karena kalau misalkan kalian nggak bisa kalau misalkan pendamping kalian nggak bisa bawa mobil, kalian bisa bawa mobil, terus mobil siapa yang bawa kalau misalkan kalian habis lasik gitu, ya udah otomatis kalian harus pakai Grab. Dan gue saranin pakai Grab atau supir kalian, jangan sampai kalian yang nyetir. Setelah itu gue pergilah ke lasik. Nah gue lasik itu di SMG Ciputra Klinik. Nah SMG Ciputra Klinik ini berada di Kuningan, karena dekat dari rumah gue kan nggak jauh dari Kuningan kan. Nah posisinya itu SMG Ciputra itu dia di dalam mall, makanya gue sampai muter-muter nyari, gue nggak tahu ya kan. Gue juga kan baru kan kesana, gue sampai muter-muter. Akhirnya gue nanya-nanya sama satpam dan ketemu di lantai 5 guys. Di situ gue masuk, disambut sama satpam, baik, ramah, dan gue langsung masuk ke kasirnya. Nah di situ gue langsung diarahin sama perawatnya. Nah perawatnya itu dia ngarahin untuk gue ngambil nomor antrian. Gue di situ bener-bener kayak bingung gue harus kemana gitu loh. Dan di situ banyak banget orang-orang yang ingin lasik guys. Dan di situ gue antrian ke nomor 26 kalau nggak salah. 26. Nah di situ gue duduk nungguin antrian gue pengen lasik. Nah di situ sebelum gue nungguin antrian, gue udah disambut kayak raja banget. Gue nggak bohong, apa sih kayak raja? Gue bener-bener udah kayak apa ya, gue masuk ya kan, terus gue ngambil antrian, gue duduk. Nah di sini di sebelah sini gue ngeliat ada teh sama kopi guys. Nah di situ untuk kalian yang ingin bertamu atau mau lasik, untuk kalian nunggu biar relax, untuk relax kayak tenang gitu, kalian gak pikiran nanti gimana di dalam video operasinya bagaimana, kalian bisa minum teh gratis, tapi tahu diri ya. Bukan punya kalian soalnya. Lanjut, di situ langsung gue nyeduh teh. Ini videonya gue nyeduh teh guys. Nah gue di situ relax, santai ya kan, minum teh sambil nungguin antrian gue. Oke, langsung antrian gue dipanggil 26. Nah langsung gue dipanggil, gue ngomong dan lain-lain. Setelah itu pas setelah gue dipanggil, nah gue langsung dipanggil dong, langsung dipanggil ke ruangan, kayak ruangan apa ya, kayak lorong gitulah buat di operasinya. Nah gue di situ suruh nunggu dulu, dan gue di situ langsung kayak ada perawatnya langsung mau tes mata gue, kayak dikasih cairan dulu, dan setelah itu gue dites, diperiksa dulu kadar air mata gue. Nah di situ penting banget tuh kadar air mata, karena kalau misalkan kering kita nggak bisa, apalagi air mata kita yang kurang gitu. Nah yaudah, gue dites kadar air mata, dan setelah gue dites kadar air mata, gue di situ langsung rasanya gimana ya, kayak bener-bener kayak dimasukin gitu, kayak bener-bener nih fotonya nih, kayak bener-bener dimasukin terus kayu, kayak ada yang ganjel gitu, kayak kayu gitu loh. Nah setelah udah dicek, di situ udah ditarik, ya kan, ditarik begitu sama dokternya. Gue di situ langsung ya dikasih info lah gitu. Kadar air matanya kurang kata dia gitu. Lah terus gimana dok? Gue bilang gitu.
nanti ditunggu lagi ya 3 menit, saya tetesin dulu. Nah dokter itu baik banget, dia perawat itu baik banget sih. Terus gue ditetesin setiap 3 menit, ditetesin sampai 3 menit lah, pokoknya mau semenit mau berapa ditetesin terus pas dicek lagi kayak pakai senter gitu, oke, bisa, oke, langsung kita ke ruang tes minus kita. Nah ke ruang tes minus kita itu benar-benar langsung kayak kalian duduk relax pakai kacamata, dan di depan itu dia kayak ada tulisan huruf gitu, kayak huruf A B C D tapi dia ngacak guys. Nah A B C D itu dia ngacak, lu harus baca itu apa. Nah gua pas itu di sebelah kiri gua dicek langsung cet, ya kan, semua gua udah pakai kacamata, di satu mata itu gua ditutup dulu begini, dan akhirnya gua ngelihat ke depan. Dan ngeliat depan gua harus itu apa bacanya, katanya itu apa bacanya Berlin. Gua bener-bener dari huruf besar ke kecil, besar itu gua bisa tapi agak burem gitu loh, tapi gua bisa baca. Nah, kedua, ketiga, keempat, seterusnya lama-lama kecil tuh guys. Bacaan tuh lama-lama kecil, semakin kecil. Gua nggak bisa ngeliat atau ngebacanya, gua nggak bisa. Di sebelah kiri, karena kan minus gua sebelah kiri itu di 9,5. Dan benar-benar itu besar banget. Nah, setelah itu langsung dicek sebelah mata kanan gua. Nah, kanan gua ini minus 7. Kebetulan gua benar-benar kelihatan banget. Nah, setelah itu dicek yang namanya mata gua sehat atau enggak, ya kan? Nah, udah dicek sama dokternya. Nah setelah itu gue keluar, gue nunggu lagi. Nah gue di situ bersyukur banget karena mata gue bisa dicek. Nah kalau misalkan benar-benar minus kalian tinggi, mungkin gue nggak tahu ya, tapi ya kalian coba-coba aja. Dari situ gue nunggu lagi, duduk di bangku depan. Nah dan habis itu gue duduk diam begini, gue nungguin nama gue dipanggil lagi karena mau ada pengecekan kembali. Nah gue dipanggil dong. Nah gue ngecek lagi nih, ngecek apa ya namanya, bola mata. Nah bola mata kalian harus dicek juga guys, karena penting banget. Kalau bola mata kalian kurang atau apa, nggak stabil apa, pokoknya harus ngikutin prosedur kalau misalkan kalian mau lasik. Nah ya udah dong, gue ikutin. Akhirnya gue ke ruang gelap. Nah ruang gelap ini dia ngecek bola mata. Nah bola mata ini kalian tuh kayak bener-bener disemprot gitu loh guys. Nah kayak bener-bener disemprot kayak gini tuh ya kan, kayak bener-bener disemprot kayak angin gitu, biar kalian ngedip, tapi ngedipnya tuh nggak terlalu begini banget sih, ngedip biasa. Tapi kan bola mata tuh semakin lama tuh semakin kayak goyang gitu. Jadi kita dicek, lihat kiri, lihat kanan, lihat bawah, terus lihat atas, lihat tengah. Nah gue udah setelah ngecek, terus dokter bilang bagus bola matanya. Gue tambah semangat lagi karena lasik itu ya, kalau misalkan kalian ada kekurangan sedikit dari di lasik ini, prosedur dari situ, kalian nggak bisa yang namanya lasik guys. Nah gue seneng banget, 2 ini gue lolos. Yang satu gue cek minus, yang satu lagi gue cek bola mata. Nah gue masih ngecek lagi yang namanya kornea. Nah gue setelah keluar gue dipanggil lagi sama dokternya. Nah di situ gue ngecek kornea. Nah gue ngecek kornea itu benar-benar disambut banget sama dokternya. Oh iya, BTW gue itu di operasinya sama dokter Ika. Dia itu benar-benar baik banget guys. Nah gue masuk ke ruangan dokter yang operasi gue itu. Nah gue masuk, setelah gue masuk gue langsung disapa, dan gue benar-benar baik banget, ramah banget dokternya. Nah setelah itu gue langsung yang namanya ditanya-tanya, gue bertanya, ngobrol sama dokternya keluhannya apa dan lain-lain. Nah dokternya ini ngejelasin lasik itu seperti A, I, O lah pokoknya. Nah setelah udah dijelasin sama dokternya, gue lebih paham banget gitu. Nah setelah itu dia itu tahu kan kayak kertas gitulah, dia ngelihat oh iya kamu kalau di lasik, pokoknya udah dijelasin detail banget sama dokternya. Kayak belum gue pengen nanya tapi dokternya udah jawab duluan semuanya, pokoknya bagus banget dokternya. Nah setelah itu gue kayak dibilang sama dokter Ika ini, Berlin kamu kalau misalkan mau lasik, ya kan, kamu itu di sebelah kirinya itu mata malas, katanya gitu. Nah kalau misalkan mata malas itu apalagi minusnya 9,5 itu benar-benar dari bawaan kamu, katanya nggak bisa 100%
bisa hilang minusnya. Nah sebelah kiri ini gue karena parah ada mata malas bawaan gue, jadi ya gue mau dilasik 4 kali 5 kali pun gue nggak akan bisa sempurna lagi, karena ya memang mata gue kiri ini benar-benar mata malas guys, mata manja gitu. Nah sebelah kiri ini gue mata malas. Nah terus gue bilang ke dokternya, dok terus gimana dok, gue bilang gitu. Nah tapi sebelah kanannya aman kok, kata dia gitu, sebelah kanan kamu bisa 100% pulih kembali seperti bayi, kata dia gitu. Ya udah gue bilang sebelah kiri, gue tanya dong, dok kalau sebelah kiri berapa persennya dari hasil nanti lasik? 80%-nya kamu bisa ngeliat lebih jernih, kata dia gitu. Ya udah berarti gue masih ada minus 20%-nya, gue bilang gitu ya, daripada gue nggak sama sekali lasik ya kan, ya udah lebih baik gue lasik aja. Ya udah terus setelah itu dokter yang ngecek kornea gue dan kornea gue bagus. Kornea gue bagus banget kata dokternya, karena untuk kalian nih inget ya, kalau misalkan lasik itu kan kalian harus ikutin peraturan sana gitu kan. Nah kebetulan gue alhamdulillah gue bisa dilasik karena kornea gue itu 500, ketebalannya 515. Nah kalau misalkan di bawah 500 itu kalian nggak bisa yang namanya operasi lasik, karena operasi lasik itu butuh yang namanya ketebalan kornea. Karena kalau misalkan kecil tipis korneanya kalian nggak bisa dilasik gitu, karena ya lasik kan itu dipotong kan. Nah itu kan lapisan itu kan kayak dipotong gitu, jadi kalau misalkan kornea tipis kalian nggak bisa dilasik guys. Nah so langsung gue di situ ngobrol sama dokternya, dan setelah itu dokternya bertanya sama gue, Berlin ini mau lasik femtolasik atau relax smile? Dok perbedaan relax smile dan femtolasik itu apa? Gue nanya dong. Nah kata dokternya kalau femtolasik itu kita sembuhnya lama, dan itu kayak bola mata kita itu dipotong semua guys. Bukan semua sih, maksudnya disisain sedikit tapi benar-benar lebar banget dipotongnya. Nah kalau itu sembuhnya lama, dan itu benar-benar lukanya itu benar-benar besar gitu loh, lukanya benar-benar besar gitu. Nah kalau misalkan relax smile itu dia ngomong kemarin kalau relax smile itu penyembuhannya cepat, cuma sebulan, dan bekas lukanya atau lukanya itu yang dia nanti robek atau dia potong itu sedikit kecil, cuma sedikit doang lah, pokoknya cuma diambil korneanya tapi kecil. Itu kalau relax smile itu dia canggih guys, itu udah alatnya udah apa ya, udah kids zaman now gitu kan. Kids zaman now, alat udah kids zaman now. Jadi ya gue memutuskan untuk yang relax smile, karena gue kan orang kerja, gue nggak bisa lama-lama untuk sembuh. Nah di situ gue juga masih bertanya lagi sama dokternya, dok bola mata nanti kalau dilasik bola matanya dikeluarin atau di apa gitu, dipotong atau gimana, gue nggak paham. Makanya gue nanya sama dokternya, dan kata dokternya enggak, dia sampai ketawa sama pertanyaan gue, karena ya gue ya namanya pasti kalian takut dong ya, gue pun takut awal-awal gitu kan, takut gue nggak bisa ngelihat, gue takut buta gitu kan, gue takut bener-bener saraf gue itu belum mati, gue takut buta seumur hidup, gue bener-bener takut banget. Nah di situ gue sampai ditenangin sama dokternya bener-bener ramah, bisa nenangin gue. Akhirnya gue percaya karena dia profesional, dokternya udah paham banget sama yang namanya operasi kayak gini. Jadi ya gue pasrah aja, dan dokternya menyarankan Berlin pasrah aja ya sama yang kuasa. Dia bilang ya udah gue pasrah banget dok. Gue kata dia kamu siap, kata dia. Oke dok, gue siap, gue bilang gitu. Ya udah. Dan setelah habis itu gue ngobrol-ngobrol sama dokternya, udah paham semua, dan lanjut ke part 2.